Mimpi kita semua ngelihat Indonesia main di Piala Dunia. Tapi, gimana kalau mimpi itu justru lagi dihancurin, bukan sama lawan, tapi dari dalam? Gue tahu, pertanyaan ini kedengerannya nyelekit banget ya, tapi ini harus kita omongin. Hari ini kita bakal coba kupas tuntas, sampai ke akarnya. Selamat datang di Raka Pradita Channel. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung bongkar masalah ini. Oke, kita mulai dari awal. Nah, kita masuk ke bagian pertama, soal mimpi Eropa yang kayaknya makin pudar. Kalian ingat gak sih? Dulu tuh harapan kita ke mereka tuh, wah, setinggi langit banget. Kita tuh pernah punya, sebut aja, generasi emas. Sekelompok pemain muda yang, talentanya luar biasa. Mereka ini bukan cuma pemain bola biasa loh. Mereka itu harapan kita semua, yang kita yakini bakal jadi tulang punggung timnas di masa depan. Roadmap-nya tuh sebenarnya udah jelas banget. Mereka dikirim ke Eropa, buat apa? Ya buat berjuang di kompetisi paling ketat sejagat raya. Karena ya cuma di sanalah tempat terbaik buat ngebentuk mental juara dan skill kelas dunia. Gak ada jalan lain. Tapi entah kenapa, mimpi indah itu kayaknya mulai retak guys. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua buat lihat apa yang terjadi. Sebuah fenomena yang, jujur aja, bikin miris. Fenomena pulang kampung. Coba deh kalian lihat kontrasnya. Gila, ini ironis banget. Harapannya kan mereka itu bisa naklukin panggung Eropa. Kenyataannya, malah pada rame-rame balik kampung ke liga kita, di usia-usia emas mereka pula. Jelas aja publik dan pengamat bola langsung bereaksi keras. Bahkan ada yang bilang, satu kata aja udah cukup ngegambarin ini semua. Miris. Dalam banget kan? Itu nunjukin ada rasa kecewa yang luar biasa di balik tren ini. Terus pertanyaannya, kenapa? Kenapa ini semua bisa terjadi? Nah, ini yang mau kita bahas di bagian ketiga. Ini tuh sebenarnya gara-gara proyek ambisius atau jangan-jangan cuma soal ego? Oke, jadi apa sih biang keladinya? Apa yang bikin talenta-talenta terbaik kita ini milih pulang justru pas pintu kesuksesan di Eropa tuh baru aja kebuka buat mereka? Ada beberapa dugaan kuat nih. Yang pertama, katanya sih karena ambisi jangka pendek buat menangin turnamen kayak Piala AF, yang akhirnya maksa para pemain ini pulang. Yang kedua, ya soal ego pihak-pihak tertentu yang mungkin lebih mentingin kemenangan instan. Dan yang jadi korban, ya potensi jangka panjang para pemain ini sendiri. Dan ini guys, ini taruhan paling besarnya, yang bawa kita ke bagian paling penting sekaligus paling bikin khawatir. Apa bener masa depan timnas kita jadi suram? Karena kalau tren ini terus-terusan terjadi, kutipan ini bisa jadi kenyataan pahit buat kita semua. Slogan lolos Piala Dunia yang sering kita gembar-gemborin itu, ya bisa-bisa cuma jadi omong kosong doang. Nah, ini dia jantung permasalahannya, penurunan standar kompetisi. Coba deh bayangin, pemain yang tiap minggu diuji mental dan fisiknya di Eropa, main dengan tempo super tinggi, terus tiba-tiba balik ke liga yang, ya kita harus jujur, level intensitasnya jauh di bawah. Apa yang terjadi? Ya jelas, ada risiko kualitas permainan mereka juga ikut turun. Yuk, kita coba lihat ke depan sedikit. Piala Asia 2027. Pilar-pilar utama kita ini nasibnya gimana? Apa mereka masih setajam dulu setelah bertahun-tahun di zona nyaman? Terus, kualifikasi Piala Dunia 2030. Bukannya mimpi itu malah jadi kelihatan makin jauh? Kesimpulannya, jujur aja, cukup jelas dan agak mengerikan. Kalau pilar-pilar utama timnas kita ini performanya menurun karena standar kompetisi yang beda, ya masa depan timnas kita kelihatannya suram. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita semua kan, kalau pilar-pilar andalan kita ini performanya meredup, terus gimana nasib tim nasional yang kita banggain ini? Gue pengen banget dengar pendapat kalian. Coba deh tulis di kolom komentar, menurut kalian solusinya apa? Ada jalan keluar nggak dari situasi ini? Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe ke Raka Pradita Channel, biar kita bisa terus bareng-bareng ngawal isu-isu penting kayak gini. Sampai ketemu lagi!